Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Farah Firda Aulia, mahasiswi program studi S1 Ilmu Komputer di Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya berupa pembuatan website portofolio responsif yang telah saya bangun menggunakan kombinasi teknologi HTML, CSS, dan JavaScript. Meskipun latar belakang sekolah saya sebelumnya bukan langsung di bidang IT, saya memiliki ketertarikan yang sangat besar di dunia teknologi dan digital. Melalui portofolio ini, saya ingin menampilkan perjalanan belajar saya, skill yang saya miliki, serta visi saya yang bercita-cita untuk menjadi seorang data analisis di masa depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah arsitektur kode dari website ini mulai dari strukturnya, yaitu HTML. Oke, sekarang kita langsung masuk ke file pertama, yaitu indeks HTML. File ini berfungsi sebagai kerangka dasar atau tulang punggung dari halaman portofolio saya. Pertama, ada bagian head. Di sini saya menghubungkan Google Fonts Pupils agar teks terlihat modern, font awesome untuk icon-icon media sosial, serta menghubungkan file style CSS untuk mempercantik tampilan. Selanjutnya ada struktur navbar. Di bagian nav ini saya membuat logo nama saya sendiri, yaitu ICE, dan tautan navigasi seperti beranda, tentang saya, kemampuan, pengalaman, dan proyek saya. Saya juga menambahkan sebuah button dengan ID dan toggle untuk fitur mode gelap dark mode. Selanjutnya ada hero section. Ini adalah bagian pembuka atas website. Di sini terdapat teks sapaan, nama saya, elemen teks kosong ber-ID typewriter untuk efek mengetik otomatis, tombol hubungi saya, serta foto profil yang saya bungkus dalam kelas image box. Selanjutnya ada section tentang saya. Pada bagian ini, saya menampilkan riwayat pendidikan saya secara urut, indikator fokus profesional dalam bentuk grafik statis, serta info kontak. Selanjutnya ada section kemampuan. Di sini saya membagi kemampuan menjadi dua kartu, skill teknis dan skill non-teknis. Selanjutnya ada section pengalaman dan project. Bagian ini menggunakan susunan timeline untuk organisasi dan grid untuk menampilkan 4 proyek utama saya, seperti program sistem antrian rumah sakit berbasis Java hingga website pemesanan makanan. Selanjutnya ada footer dan kontak, bagian terakhir yang berisi media sosial, email, dan hak cipta website. Selanjutnya, bagaimana kerangka yang polos ini bisa menjadi estetik? Kita akan membedahnya di file CSS. Baik, masuk ke file kedua, yaitu style CSS. Pertama, pada bagian paling atas terdapat reset CSS. Bagian ini digunakan untuk menghilangkan margin dan padding bawaan dari browser serta mengatur box sizing menjadi border. Selain itu, saya menggunakan font Poppins yang diimpor dari Google Fonts agar tampilan tulisan lebih modern. Selanjutnya terdapat bagian root yang berisi berbagai variabel CSS seperti warna utama, warna sekunder, warna teks, warna background, hingga efek bayangan atau shadow. Dengan menggunakan variabel ini, pengaturan warna menjadi lebih mudah karena cukup mengubah nilainya di satu tempat. Kemudian ada bagian dark mode, yaitu data dimms dark. Pada bagian ini warna background dan teks akan berubah ketika pengguna mengaktifkan mode gelap, sehingga website tetap nyaman dilihat baik pada mode terang maupun gelap. Setelah itu terdapat pengaturan umum untuk elemen seperti body, heading, link, dan tombol. Misalnya
Class button digunakan untuk membuat tombol dengan desain yang konsisten, sedangkan button primary memberikan warna utama pada tombol dan efek ketika tombol diarahkan oleh kursor. Berikutnya adalah bagian navbar. Nah, navbar dibuat menggunakan display flex sehingga logo, menu navigasi, dan tombol dark mode dapat tersusun dengan rapi. Navbar juga menggunakan position fixed sehingga tetap berada di bagian atas saat halaman di scroll. Selanjutnya terdapat bagian hero section, yaitu halaman pertama yang muncul saat website dibuka. Pada bagian ini terdapat nama, profesi, deskripsi singkat, tombol aksi, serta foto profile. CSS mengatur ukuran teks, posisi elemen, dan animasi agar tampil lebih menarik. Setelah itu ada bagian about yang berisi deskripsi diri. Di dalamnya juga terdapat pengaturan untuk grafik fokus profesional, informasi kontak, dan tampilan paragraf agar lebih mudah dibaca. Kemudian terdapat bagian skill. Pada bagian ini digunakan progress bar untuk menunjukkan tingkat penguasaan setiap kemampuan. Selain itu, terdapat soft skill yang ditampilkan pada icon dan deskripsi singkat. Berikutnya adalah experience atau pengalaman. Bagian ini menggunakan konsep timeline sehingga riwayat pengalaman dapat ditampilkan secara berurutan dan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Lalu ada bagian project yang berisi daftar proyek yang pernah dibuat. Setiap proyek ditampilkan dalam bentuk card yang memiliki gambar, deskripsi teknologi yang digunakan, dan tombol untuk melihat detail proyek. CSS juga memberikan efek hover sehingga kartu akan sedikit terangkat saat diarahkan oleh kursor. Selanjutnya terdapat service dan kontak. Pada bagian kontak terdapat form yang dapat digunakan pengunjung untuk menghubungi pemilik website. Semua elemen dibuat dengan desain yang konsisten menggunakan warna, border, dan shadow yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir terdapat bagian responsive design menggunakan media query. Bagian ini memastikan website tetap terlihat rapi ketika dibuka melalui laptop, tablet, maupun smartphone dengan menyesuaikan ukuran teks, gambar, serta tata letak setiap komponen. Oke, kita langsung saja masuk ke file terakhir, yaitu file JavaScript. Pertama, saya membuat fitur mobile menu toggle. Logikanya, ketika website dibuka di HP, menu navigasi akan terlipat. Di sini saya membuat fungsi kalau tombol hamburger diklik, menu utama akan muncul dan ikonnya berubah menjadi tanda silang. Lalu jika salah satu menu diklik, menunya otomatis menutup kembali supaya tidak menghalangi layar pengguna. Bagian kedua adalah active menu on scroll. Di sini saya membuat fungsi untuk mendeteksi posisi scroll pengguna. Jadi ketika pengguna scroll sampai ke bagian about atau skills, menu di atas akan otomatis menyala sendiri sesuai posisinya. Selain itu, di bagian ini saya juga mengatur efek bayangan navbar saat di scroll, serta memunculkan tombol back to top secara otomatis jika pengguna sudah men-scroll layar lebih dari 400 pixel. Masuk ke bagian ketiga, saya menggunakan teknologi bernama Intersection Observer. Gunanya untuk memicu animasi grafik keahlian dan efek fade-in. Melalui kode ini, grafik, skill bar, dan elemen teks baru akan bergerak memanjang atau muncul perlahan tepat saat elemen tersebut masuk ke layar laptop pengguna. Jadi animasinya tidak langsung berjalan
di awal, melainkan menunggu sampai pengguna melihat bagian tersebut. Selanjutnya adalah fitur Dark Mode Toggle. Di sini saya membuat fungsi tombol untuk mengganti tema website dari terang ke gelap, agar pilihan pengguna tidak hilang saat halaman direfresh. Saya memanfaatkan local storage untuk menyimpan riwayat tema terakhir yang mereka pilih di browser masing-masing. Di bagian kelima, saya menambahkan typewriter effect atau efek mesin tik. Saya menyiapkan 5 variasi teks yang memperkenalkan diri saya sebagai mahasiswa ilmu komputer semester 2. JavaScript di sini juga bertugas memunculkan teks huruf demi huruf, menahannya selama 2 detik, menghapusnya kembali, lalu menggantinya dengan teks berikutnya secara terus-menerus. Bagian terakhir adalah validasi formulir dan smooth scrolling. Untuk formulir kontak, saya memasang sistem pengecekan agar pengunjung tidak bisa mengirim pesan kosong. Jika nama kosong, email tidak valid, atau pesan kurang dari 10 karakter, browser akan memunculkan peringatan berupa pesan error. Terakhir, saya juga memastikan seluruh tautan di website ini berpindah secara halus atau smooth saat diklik. Ini adalah hasil dari website portofolio yang telah saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pertama, ketika website dijalankan akan muncul halaman utama atau hero section. Pada bagian ini terdapat navbar yang berisi menu beranda tentang kemampuan, pengalaman, dan project, sehingga memudahkan pengguna berpindah ke setiap bagian website. Nah, di bagian tengah halaman ditampilkan sapaan, nama lengkap saya, serta profesi yang ditampilkan menggunakan efek typewriter, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Di bawahnya terdapat deskripsi singkat mengenai diri saya sebagai mahasiswa ilmu komputer yang memiliki ketertarikan pada teknologi, pemrograman, dan inovasi digital. Selain itu juga tersedia tombol hubungi saya serta ikon media sosial seperti email, WhatsApp, dan Instagram yang dapat langsung diakses. Selanjutnya adalah bagian tentang saya. Pada bagian ini ditampilkan profil singkat, tujuan karir sebagai data analis, serta riwayat pendidikan mulai dari SD hingga kuliah di Universitas Bumigora. Selain itu, terdapat grafik indikator kemampuan yang menunjukkan tingkat penguasaan saya terhadap pemrograman dasar, pengelolaan database, dan pengembangan website. Di bagian bawah juga terdapat informasi kontak berupa nomor telepon, email, dan lokasi. Kemudian terdapat bagian kemampuan. Pada halaman ini, kemampuan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu skill teknis dan non-teknis. Skill teknis ditampilkan dalam bentuk progress bar yang menunjukkan kemampuan HTML, CSS, JavaScript, dan Java. Sedangkan skill non-teknis berisi kemampuan menggunakan Microsoft Office, pengelolaan media sosial, public speaking, dan manajemen kerja. Selanjutnya adalah bagian pengalaman. Pada bagian ini ditampilkan pengalaman organisasi selama SMP dan SMA dalam bentuk timeline sehingga lebih mudah dipahami. Selain pengalaman organisasi, terdapat juga dokumentasi kegiatan teater serta sertifikat prestasi non-akademik yang pernah saya peroleh. Setelah itu terdapat bagian proyek saya. Pada halaman ini ditampilkan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan seperti program sistem antrian rumah sakit menggunakan Java dengan konsep Priority Queue, desain website pemesanan makanan dan minuman menggunakan UI UX, sistem pengelolaan data berbasis database, serta website portofolio yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Setiap proyek dilengkapi dengan gambar dan deskripsi singkat sehingga pengunjung dapat mengetahui isi proyek tersebut. Terakhir adalah di bagian hubungi saya. Pada bagian ini ditampilkan ajakan untuk bekerja sama, informasi email, nomor telepon, lokasi, serta ikon media sosial yang dapat digunakan untuk menghubungi saya secara langsung.